Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, di mana materi larutan elektrolit dan non-elektrolit ini diajarkan pada kelas 10 semester 2. Oke, kita lanjutkan. Standar kompetensi yang harus dimiliki siswa itu yang menjadi tujuan dari pembelajaran ini adalah mendeskripsikan sifat-sifat larutan, metode pengukuran dan terapannya. Kompetensi dasarnya adalah menyelidiki daya hantar listrik berbagai larutan untuk membedakan larutan itu elektrolit atau non-elektrolit. Indikator. Ada 4 indikator, yaitu menyimpulkan ciri-ciri hantaran arus listrik dalam berbagai larutan berdasarkan hasil pengamatan, mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit, menjelaskan penyebab larutan elektrolit menghantarkan arus listrik, menjelaskan bahwa elektrolit dapat berupa senyawa ion maupun kovalent. Sebelum saya lanjutkan, kita tonton dulu video simulasi pada kehidupan nyata, di mana di sini buaya yang memangsa belut. Belut yang dimangsa di sini adalah belut listrik. Yang terjadi adalah buaya tersebut ternyata meninggal gara-gara memangsa belut listrik. Kita lihat dalam video ini bagaimana buaya tersebut sekarat gara-gara dia memangsa belut listrik. Kita lihat dulu, sama-sama simak videonya teman-teman. Dan berikut kita lihat anjing yang tersengat listrik. Sana ada air. Dan berikut ini pada saat banjir, ada yang tersengat listrik juga. Ya, terlihat bukan satu orang tapi beberapa orang langsung tersengat listrik. Ini kejadian pada saat banjir. Sifat larutan. Sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya dibagi menjadi 2, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit dibagi menjadi 2, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat contohnya adalah natrium klorida, elektrolit lemah contohnya asam asetat, dan non elektrolit contohnya adalah gula. Nah, berikut kita lihat percobaan garam dapur, bagaimana reaksinya. Terlihat lampu menyala, berarti larutan ini bisa menghantarkan listrik elektrolit. Nah, terlihat juga ada gelembung gas, maka termasuk elektrolit. Kedua, asam cuka. Yang ketiga ini gula pasir. Kita lihat lampu tidak menyala dan terdapat gelembung gas, maka bukan elektrolit. Ini kita membuat larutan alat uji larutan elektrolit. Yang tadi kita alat-alat yang dibutuhkan berikut: baterai, lampu, kabel, styrofoam, infraboard, cutter, spidol.
dan ke atas label, penggaris, double tap, lem tembak, elektroda, dudukan lampu. Nah, coba kita lihat perakitan alat ujinya. Dimana pertama-tama kita ukur dulu bagian-bagian tempat kita nanti supaya mudah kita menaruh alatnya. Ya, setelah itu kita taruh bagian-bagian yang diperlukan, dimana di sini baterai, terus tempat dudukan lampunya kita hubungkan semuanya, elektrodanya. Kita coba elektroda disambung, ternyata lampunya menyala. Nah, sekarang coba kita uji larutan yang akan kita uji. Ini garam dapur. Kita coba kita uji garam dapur. Nah, kita masukkan elektroda ini ke dalam larutan garam dapurnya. Kita masukkan, terlihat lampu menyala dan terlihat gelembung gasnya banyak. Jadi termasuk elektrolit dan bisa dibilang elektrolit kuat. Kita kalibrasi dulu dengan cara memasukkan ke Aquades supaya pada kondisi semula, kembali pada kondisi semula. Ini uji coba asam cuka. Kita masukkan elektroda ke dalam larutannya. Lampu tidak bisa menyala, tapi ada gelembung gas di larutan tersebut, berarti termasuk elektrolit. Dicoba gula pasir, kita lihat kita masukkan elektroda ke dalam larutan gula pasir, lampu tidak menyala, juga tidak ada gelembung gas pada larutan, berarti termasuk larutan non elektrolit. Begini penjelasannya, teman-teman. Apabila kita masukkan elektroda ke dalam air garam, nah, terdapat ion Na+ dan Cl-. Cl- terkonsentrasi pada elektroda positif dan Na+ pada elektroda negatif. Ini yang membuat adanya gelembung gas dan adanya aliran listrik, sehingga gelembung gas banyak, lampu menyala terang. Berarti dari hasil uji coba ini NaCl termasuk dalam elektrolit kuat. Sedangkan pada asam cuka terdapat ion CH3COO- dan H+. Nah, ini hanya sebagian yang terionisasi. Nah, masih ada sebagian juga sebagai CH3COOH. Jadi gelembung yang dihasilkan juga sebagian gelembung gas yang Nah, terdapat sedikit gelembung gas dan lampu tidak menyala atau lampunya redup, sehingga ini termasuk dalam elektrolit lemah. Nah, kesimpulan, larutan elektrolit zatnya dalam larutannya terionisasi, sehingga ada ion-ion yang bergerak bebas. Ini yang bisa mengantarkan listrik. Nah, pada non elektrolit, zatnya dalam larutan tidak terbentuk ion, tetapi masih dalam senyawanya. Kita lihat tidak ada ion, sehingga tidak bisa mengantarkan listrik. Ini adalah data hasil pengamatan yang dilakukan terhadap beberapa larutan. Nomor 1, ada larutan garam dapur NaCl. Pada baris pertama, jenis ikatannya ionik. Ternyata setelah dilakukan pengamatan, melakukan percobaan, ternyata lampu menyala terang dan timbul gelembung gas pada elektroda, sehingga daya hantar listriknya ini termasuk elektrolit. Larutannya termasuk larutan elektrolit. Pada larutan yang diuji cobakan yang kedua adalah larutan asam cuka.
atau CH3COOH. Jenis ikatannya adalah kovalen polar. Nah, pada saat melakukan percobaan ternyata didapatkan pada hasil pengamatan lampunya tidak menyala, tetapi pada elektroda terdapat gelembung gas, sehingga bisa disimpulkan bahwa larutan asam cuka termasuk elektrolit, tetapi dia elektrolit lemah. Kemudian pada larutan yang ketiga yaitu gula C12H22O11, sifat atau jenis ikatannya adalah kovalen nonpolar. Nah, ternyata pada saat pengamatan didapatkan lampu tidak menyala dan pada elektroda juga tidak terbentuk gelembung gas, sehingga larutan ini bisa disimpulkan adalah larutan yang termasuk dalam larutan non elektrolit. Nah, apa yang menjadi perbedaan larutan elektrolit dan non elektrolit? Jadi berdasarkan daya hantar larutan itu didapatkan ada dua jenis larutan, yaitu larutan elektrolit dan non elektrolit. Di mana larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik, sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik. Nah, mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik? Karena terjadi proses ionisasi, di mana pada saat zat itu terlarut dalam larutan, jadi larutan itu ada zat terlarut dan pelarut. Nah, pada larutan elektrolit zat terlarutnya itu ketika dilarutkan dalam suatu pelarut, dalam hal ini biasanya menggunakan air, zat terlarutnya mengalami ionisasi, terurai menjadi ion-ion. Nah, ion-ion ini yang bergerak bebas mengantarkan arus listrik, sehingga larutan elektrolit itu bisa mengantarkan arus listrik. Sedangkan pada larutan non elektrolit tidak terjadi proses ionisasi, sehingga tidak ada ion-ion bebas yang dapat mengantarkan arus listrik. Nah, sehingga larutan non elektrolit tidak bisa mengantarkan arus listrik. Kemudian yang ketiga, apabila kita melakukan suatu percobaan akan kita dapatkan apabila larutan itu larutan elektrolit, maka lampu akan dapat menyala. Nyalanya ini bisa terang, bisa redup, tergantung dari arus listrik yang dihantarkan. Dan pada elektroda pasti terdapat gelembung gas. Lampu bisa saja padam, tetapi apabila pada elektroda terdapat gelembung gas, maka larutan tersebut termasuk larutan elektrolit. Nah, apabila larutan itu non elektrolit, maka nyala lampu tidak menyala. Pada elektroda pun tidak terdapat gelembung gas. Jadi disimpulkan apabila dia larutannya non elektrolit, maka dilihat di elektrodanya terdapat gelembung gas atau tidak. Kalau tidak ada gelembung gas, maka itu artinya larutannya itu non elektrolit, artinya tidak dapat mengantarkan arus listrik. Nah, jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya ini sebenarnya dibagi menjadi dua sebenarnya, larutan elektrolit dan non elektrolit. Sedangkan larutan elektrolit itu dibagi menjadi larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, bagaimana sifat-sifatnya? Elektrolit kuat mempunyai sifat-sifat dia terionisasi sempurna, menghantarkan arus listrik, lampu menyala terang, dan terdapat gelembung gas. Contoh senyawanya adalah larutan NaCl atau natrium klorida, HCl atau asam klorida, NaOH atau natrium hidroksida, H2SO4 atau asam sulfat, dan KCl atau kalium klorida. Nah, reaksi ionisasinya bagaimana? Ini bisa dilihat pada kolom terakhir. Bagaimana reaksinya, di mana NaCl itu terurai menjadi ion Na+ dan Cl-. Ion NaOH senyawa NaOH terurai menjadi ion Na+ dan OH-. Asam sulfat H2SO4 terurai menjadi 2H+. Sebenarnya ini perlu direvisi di sini. Dia terurai menjadi 2H+ dan SO4 2-. Bukan SO4-, tapi 2H+, 2 ion H+ dan 1 ion SO4 2-. Dan sedangkan KCl terurai menjadi K+ dan Cl-. Nah, sedangkan untuk elektrolit lemah, sifat dan hasil pengamatan yang didapatkan, dia itu terionisasi sebagian. Dia mengantarkan arus listrik, lampunya menyala tapi menyala redup, dan terdapat gelembung gas. Contoh senyawanya untuk larutan elektrolit lemah adalah CH3COOH atau biasa disebut dengan asam asetat, atau dalam keseharian kita sebut dengan asam cuka.
Terus amonia atau amonium hidroksida NH4OH, HCN asam sianida itu. Terus AlOH3 aluminium hidroksida. Nah, di sini terjadi juga proses ionisasi, bisa kita lihat terbentuknya ion, tidak perlu saya bahas di sini. Terus yang untuk non elektrolit tidak terjadi ionisasi, tidak menghantarkan arus listrik, lampu tidak menyala, tidak terdapat gelembung gas. Jadi intinya kalau dia non elektrolit, pada elektroda tidak terdapat gelembung gas. Ya. Contoh senyawanya adalah C6H12O6, C12H22O11, CONH2 2 kali, dan C2H5OH. Nah, jadi senyawanya ini lebih banyak itu ya bersifat organik. C6H12O6 itu adalah senyawa organik, C12H22O11 itu juga senyawa organik. Ini adalah senyawa-senyawa yang sifatnya sering banyak terdapat pada gula. CONH2 2 kali ini senyawa urea, C2H5OH ini adalah alkohol atau etanol. Kita lihat pada reaksi ionisasinya tidak terdapat, tidak menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas. Jadi tandanya kalau adanya ion itu ada plus dan minus. Kalau tidak ada plus dan minus berarti tidak terbentuk ion. Selanjutnya kita lihat di sini salah satu contoh bagaimana proses ionisasi dari garam dapur atau disebut dengan natrium klorida. Garam dapur yang biasa kita lihat di rumah. Dalam dapur adalah senyawa ion. Natrium klorida NaCl itu terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Na+ itu di sini bisa kita lihat NaCl itu solid, itu dalam kurung solid, artinya dia masih bersifat padatan. Setelah dilarutkan dalam air maka dia terlarut, itu bisa kita lihat dalam kurung itu dia aqua. Aqua itu artinya dia terlarut dalam bentuk ion Na+ dan Cl-. Bisa dilihat di gambar bagaimana di sebelah kiri itu masih dalam bentuk padatan, setelah kanan dia terurai gitu. Daya antar listrik senyawa kovalen CH3COH atau asam asetat merupakan senyawa kovalen polar dalam larutannya, akan terpolarisasi. Dia senyawa kovalen tapi polar. Polar itu artinya kutub. Nah, walaupun dia bukan senyawa ionik, tapi di sana ketika dia terurai menjadi ada kutubnya, ada H+ dan CH3COO-. Itu proses ada kutub plus dan minus, sehingga dia bisa mengantarkan listrik tetapi lemah. Uji daya hantar listrik ini adalah suatu percobaan larutan, digunakan larutan garam dapur, larutan asam cuka, dan larutan gula. Ini proses menggunakan larutan garam dapur, ternyata nyala lampu menyala dengan terang, dan pada elektroda terdapat gelembung gas. Larutan cuka nyala lampunya redup, pada elektroda terdapat gelembung gas. Nah, dan larutan gula nyala lampunya tidak ada, padam, dan pada elektroda tidak terdapat gelembung gas. Ini beberapa latihan yang bisa dikerjakan. Pertama, larutan elektrolit adalah A. Zat yang mengantarkan arus listrik, B. Garam yang terionisasi menjadi kation, C. Larutan yang mudah larut, D. Larutan yang bersifat netral, E. Zat yang dalam larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Mana jawabannya? Bisa kita lihat di sini, jawabannya adalah E. Zat yang dalam larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Ingat, dalam larutan. Kalau masih dia dalam padatan, walaupun dia natrium klorida, NaCl garam dapur, kalau masih belum terlarut, maka tidak akan terbentuk ion. Jadi terlarut dalam larutannya. Yang kedua, di antara larutan di bawah ini yang tergolong elektrolit lemah adalah garam dapur, gula, urea, asam cuka, alkohol. Jadi bisa dilihat tadi yang termasuk garam dapur elektrolit kuat, gula non elektrolit, urea juga non elektrolit, asam cuka elektrolit lemah gitu.